sudah dirilis. Lingkaran Survei Indonesia Denny JA pukul 16.30 sore tadi sudah melakukan konferensi pers di depan para wartawan yang menyatakan bahwa pasangan nomor urut 3 yakni Dadang Supriyatna dan Sahrul Gunawan ini unggul di 56,54%. Ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh LSI Denny JA di 270 TPS yang ada di Kabupaten Bandung. Dari total TPS yang ada di Kabupaten Bandung itu sebanyak 6.874 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 2.356.412 pemilih. Artinya untuk pasangan nomor urut 3 yakni Dadang Supriyatna dan juga Sahrul Gunawan ini unggul di 56,34%. Sementara untuk pasangan nomor urut 1 yakni Nia dan Usman ini hanya mendapatkan persentase sebanyak 30,81% dan pasangan nomor urut 2 Yena Atek ini hanya 12,78%. Peneliti LSI Denny JA Muhammad Khotib mengatakan bahwa unggulnya pasangan Dadang Supriyatna dan Sahrul Gunawan ini hampir atau seluruh di dapil yang berjumlah 7 dapil di Kabupaten Bandung yang memperoleh persentase di atas 56 sekian persen. Ini menurut LSI mengapa bisa unggul di 7 dapil itu karena pertama tim sukses yang bekerja secara maksimal, kemudian juga mesin partai yang begitu solid melakukan koordinasi, dan juga popularitas dari wakilnya yakni Sahrul Gunawan yang juga ikut mendongkrak popularitas dari pasangan Dadang Supriyatna dan juga Sahrul Gunawan. Ini tidak lagi kemudian menjadi PR bagi masyarakat Kabupaten Bandung untuk meraba-raba siapa sebenarnya Dadang Supriyatna, siapa sebenarnya Sahrul Gunawan. Nah, untuk lebih lengkapnya, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Kang Dadang Supriyatna beserta Ibu. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu. Kang Dadang, sebelum diputuskan atau sebelum keluar survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI Denny JA yang mengatakan bahwa persentase akar ini unggul di 7 dapil, sebelumnya juga LSI Denny JA sudah melakukan elektabilitas yang mana pasangan akar ini unggul juga di 45, sekian persen. Saat ini hasil quick count menetapkan persentase akar ini paling unggul 56,34%. Apa tanggapannya Pak? Dasarnya 200-nya sahabat desa, terima kasih ya tetap 4.700. Ini saya mantap di sini bisa juga masyarakat ya. Memang tanda-tanda masyarakat yang diwawancara dari kita kan pada waktu hasil tadi berikut dari masyarakat LSI dan JA ini menandakan bahwa itu sudah hampir 90% menyatakan benar dan diimbangi juga diikuti dengan real count. Real count itu sampai saat tadi jam 17 itu baru sekitar 5.500 ya, tinggal sekitar 1.300 lagi. Itu sama nilainya di 56,9%. Artinya antara real count dengan quick count. Artinya ketika nanti Kang Dadang ditetapkan oleh KPU yang rencananya dijadwalkan akan dilangsungkan tanggal 13 sampai 17 Desember 2020 proses penghitungan suara resmi oleh KPU. Kemudian Kang Dadang dilantik menjadi Bupati Bandung beserta Sahrul Gunawan sebagai wakilnya. Apa program utama yang diprioritaskan? Pertama bahwa tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bandung. Saat ini sudah tidak berpikir pasangan 1 atau tim 01, 2 atau 3, tapi saat ini mari bersama-sama bisa membangun Kabupaten Bandung 5 tahun ke depan. Tidak ada istilah gontok-gontokan dan sebagainya. Kompetisi sudah selesai, ini pertandingan sudah selesai, sudah tinggal menunggu hasil secara resmi oleh KPU, dan langkah yang akan kami lakukan adalah kita menginventarisir ya, tentunya berkomunikasi dengan cara silaturahmi kembali atau mempersiapkan membuat
Kemana? Tim transisi ya, karena persiapan pelantikan ini kan memerlukan waktu dan pikiran, termasuk apa yang harus dilakukan nanti ke depan berdasarkan visi misi yang telah kami buat dan sepakati, dan tentunya ini kita bahas sebelum acara pelantikan. Karena begitu dilantik, maka program saya itu akan dalam waktu 100 hari kerja saya akan membuat perda tentang diniyah dan pesantren ya. Karena di perda diniyah dan pesantren itu di dalamnya adalah bagaimana kita memberikan perhatian sensitif kepada guru ngaji. Ya, karena itu merupakan suatu kewajiban. Nah, tentunya kapan ini dilakukan nanti pada waktu kita perhatikan. Nah, perda ini kan perlu disampaikan pada waktu awal kita bekerja, karena ini menyangkut masalah regulasi. Nah, persoalan pembahasan paling nanti di dalam APBD perubahan. Nah, kalau dalam sebelum pembahasan APBD perubahan, tentunya kami harus membahas dulu RPJMD, karena RPJMD itu salah satu acuan bagaimana 5 tahun ke depan RKPD per tahun nanti dibuat dalam APBD. Nah, kerangka itulah tentu ada 3 faktor yang mempengaruhi bagaimana untuk bisa memberikan suatu anggaran secara politisnya seperti apa, karena keputusan kita pada hari ini adalah keputusan politik, hasil demokrasi. Anggaran Kabupaten Bandung selalu dikaitkan dengan banjir, walaupun saat ini tidak separah yang dulu-dulu ya. Apa upaya yang akan Anda lakukan untuk menuntaskan banjir, walaupun ini sebenarnya kewenangan pusat, tapi ada di wilayah Anda? Saya kira kalau persoalan banjir memang di Kabupaten Bandung sudah terjadi pada tahun 1919. Lagi pula Kabupaten Bandung ini merupakan cekungan Bandung. Yang mana cekungan Bandung ini harus ada akalan strategi, tetapi kami sudah berbicara dengan profesor yang lulusan ITB tahun 2009. Kita sudah membahas bagaimana untuk mengamankan dan meminimalisasi persoalan banjir. Untuk wilayah Rancaekek, Bojong Balai Endah, dan Dayakolot itu sudah ada rekayasa teknis. Itu kita membutuhkan sekitar 1.200 hektar. Yang 120 hektar itu, 1.200 hektar itu sebagian ada 2 titik untuk bikin danau, ya, retensi, dan di tengahnya itu ada jalan tol. Itu sudah ada DD-nya, RS-nya sudah selesai. Hanya menunggu keputusan hari ini siapa pemenangnya, dan alhamdulillah saya sudah berbicara ke arah saja minimal untuk wilayah Rancaekek, Bojong Soang, Dayakolot dan Dayakolot dan Balai Endah tidak kebanjiran lagi atau mengurangi. Nah, kecuali Majalaya, kalau saya lihat beberapa topografinya memang Majalaya masih akan menyisakan banjir. Nah, kalau di Majalaya saran saya ini harus terus bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah pusat, dengan program dari Presiden tentang Citarum Harumnya. Maka di dalam Majalaya itu harus ada semacam lumbung, termasuk di Cisanti, karena di situ ada mata air yang pertama itu harus ada tanda dikembalikan lagi ke semula minimal 3 hektar. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih banyak Akang serta Kang Sahrul Gunawan unggul di quick count atau quick proses hitung cepat yang memperoleh persentase 56,34%. Kita harapkan Kang setelah Akang nanti dilantik kemudian menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Bandung, bisa membawa perubahan Kabupaten Bandung yang signifikan. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu, silakan dilanjutkan lagi aktivitasnya.